Apa kabar semuanya? Lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita di masa pandemi, tetap semangat belajar dari rumah. Oke? Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, seperti biasa, jumpa lagi dengan Ibu Husnul. Kita akan belajar matematika hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, silahkan. Selesai. Oke, hari ini kita akan pelajari materi baru yaitu tentang himpunan. Apa ya himpunan itu? Yuk kita cari tahu. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai himpunan ya. Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada dua himpunan menggunakan masalah kontekstual. Langsung saja. Pertama, yang harus diketahui adalah apa pengertian dari himpunan. Kemudian bagaimana sih keanggotaan himpunan? Dan bagaimana cara menyajikan atau menuliskan himpunan. Ya, jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu himpunan, menjelaskan anggota dan bukan anggota himpunan, dan juga dapat menuliskan atau menyajikan himpunan dengan benar. Pertama, kita cari tahu dulu pengertian dari himpunan. Apa ya himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan. Kata kuncinya, himpunan itu sama dengan kumpulan. Kumpulannya bagaimana? Kumpulan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Bagaimana lebih jelasnya? Kita perhatikan. Ya, perhatikan contoh himpunan. Contoh himpunan adalah kumpulan siswa laki-laki. Nah, di sini ya, kumpulan siswa laki-laki. Ini jelas ya. Jelas. Jadi, petunjuknya adalah siswa laki-laki. Jadi, kita bisa mendata. Siswa laki-laki itu mana? Bisa kelihatan dengan jelas. Bisa kita data dengan jelas. Bagaimana kalau dengan ini, kumpulan siswa yang pandai? Apakah ini termasuk himpunan? Bukan himpunan ya, jadi kumpulan siswa yang pandai bukan himpunan. Mengapa Bu? Karena kurang jelas definisinya siswa yang pandai itu bagaimana. Setiap orang itu cara mengukurnya kan berbeda-beda, mengukur kepandaiannya. Pandai dalam hal apa, gitu ya, masih kurang jelas. Kita perhatikan lagi, contoh himpunan yang lain adalah kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf B. Ya, definisinya jelas ya, harus yang berawalan huruf B. Bagaimana kalau kumpulan kota-kota besar di Indonesia? Ini bukan termasuk himpunan, karena ini tadi kurang jelas, sama seperti pandai. Besarnya itu diukurnya dari mana, bagaimana, seberapa besar, gitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah kumpulan bunga berwarna merah. Nah, ini bisa kita lihat dengan jelas, bisa kita kumpulkan mana yang berwarna merah itu terlihat jelas ya. Sedangkan kalau kumpulan bunga yang harum bukan termasuk himpunan. Kenapa? Sama seperti yang di atas tadi, karena kurang jelas. Harum itu yang bagaimana? Setiap orang itu berbeda-beda penciumannya ya. Sekarang kita cari tahu bagaimana keanggotaan himpunan. Mana yang anggota suatu himpunan dan mana yang bukan anggota suatu himpunan. Ini ada dua himpunan. Ada himpunan buah-buahan dan himpunan hewan berkaki 2. Sekarang kita lihat gambar yang himpunan buah-buahan. Anggotanya ada apa saja? Ada pisang, ada jeruk, ada apel, ada anggur, dan ada kiwi. Sekarang himpunan hewan berkaki 2 ada apa saja? Anggotanya adalah ayam, burung, penguin, dan itik. Ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa anggur adalah anggota himpunan buah-buahan, karena anggur ada di dalam himpunan buah-buahan. Sedangkan
Jadi, bisa dilambangkan seperti ini. Anggur, ini dibacanya elemen atau anggota. Anggur adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Ini ya, seperti huruf E besar. Sedangkan kalau ayam bukan anggota dari himpunan buah-buahannya. Ayam tidak ada di sini karena ayam bukan buah. Maka dapat dituliskan seperti ini. Ayam, lambangnya seperti ini ya. Sama segini seperti ini tapi dicoret. Dibacanya ayam bukan anggota himpunan buah-buahan. Anggur juga bukan anggota himpunan hewan berkaki dua. Ayam merupakan anggota himpunan hewan berkaki dua. Bisa dipahami ya? Ibu rasa sudah cukup jelas. Bisa kelihatan mana yang anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Sekarang bagaimana cara penyajian himpunan atau cara menuliskan suatu himpunan? Ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 20 dan 30. Bagaimana cara menuliskan himpunan ini? Maka kita tuliskan seperti ini. P sama dengan buka kurung kurawal ya, bilangan prima antara 20 dan 30 tutup kurung. Jadi, yang harus diperhatikan, nama himpunannya harus huruf kapital atau huruf besar. Kemudian, anggotanya ada di dalam tanda kurung kurawal. Jadi, tanda kurungnya harus tanda kurung kurawal ya, yang keriting ini. Tidak boleh tanda kurung biasa, itu persyaratannya. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Masih dengan soal yang sama, misalkan P adalah himpunan bilangan prima antara 20 dan 30. Bagaimana cara menuliskan himpunan ini dengan cara mendaftar anggota-anggotanya? Maka dapat kita tuliskan seperti ini. P sama dengan buka kurung, tinggal dituliskan anggota-anggotanya. Anggota dari himpunan ini apa saja? Bilangan prima antara 20 dan 30 adalah 23 dan 29. Jadi, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, tinggal dituliskan anggota-anggotanya. Sudah 2 cara yang kita ketahui ya. Yang pertama dengan kata-kata, kalimatnya ditulis, atau dengan mendaftarkan anggotanya. Cara terakhir apa? Cara terakhir adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 20 dan 30. Cara menuliskannya adalah P sama dengan buka kurung, nih seperti ini ya. Ini dibacanya P adalah himpunan X dengan X lebih dari 20 dan kurang dari 30, di mana X adalah anggota bilangan prima. Ini cara membacanya. Atau bisa juga dibaca P adalah X, di mana X antara 20 dan 30 dengan X anggota bilangan prima. Jadi ini notasi pembentuk himpunan. Jadi dengan variabel ya. Ini bisa X, bisa Y, bisa Z, dan sebagainya. Jadi nanti ada tanda kurang dari atau lebih dari. Kemudian koma, X-nya elemen atau anggota bilangan prima. Bisa dipahami ya? Harus diingat, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Kemudian, penulisan anggota himpunan harus di dalam tanda kurung kurawal. Dan untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lain, menggunakan tanda koma. Nah, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, maka bisa kita ganti dengan tanda titik-titik. Ini yang tadi, notasi ini dibaca anggota dari. Sedangkan yang dicoret dibaca bukan anggota dari. Ya, Ibu harap penjelasan Ibu hari ini bisa dimengerti dan dipahami ya. Ini dia penulisannya.
Jadi huruf besar sama dengan buka kurung, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Ya, sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum. Bye.